Khusus ingatkan bagi kaum ibu, ingatkan kaum bapak, sholat berjamaah sebagai gambaran hidup. Sholat berjamaah adalah menanamkan yaitu ibadah sosial kita, ya, ibadah sosial. Ada imam dan ada makmum. Ketika imam ruku, makmum ruku. Ketika imam sujud, makmum sujud. Ketika imam benar, kita ikuti imam. Ketika imam salah, kita tegur imam. Itulah gambaran sosial dalam kehidupan ini. Kita mengenal semua saudara kita, ya. Ini saudara kurang mampu, kita bantu. Ini yang tidak mampu, kita bantu. Ini yang mampu, ya, kita gandeng, ya. Menggandeng yang kuat, membina yang lemah. Itulah kita menanamkan yaitu ibadah sosial kita. Inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya sholat itu adalah mencegah keji dan mungkar. Kenapa kehidupan kita ini masih banyak keji dan mungkar? Kenapa? Sholat kita tidak beres. Sholat kita belum sempurna. Ya Bu? Bu? Latih anak-anak kita untuk sholat. Kesempurnaan untuk sholat mulai dari diri kita, Bu. Kenapa sholat kita tidak pernah khusyuk, tidak pernah sempurna? Apa sebabnya, ibu-ibu? Mungkin karena apa? Toharoh kita tidak beres, bersuci kita tidak beres. Itulah penyebab sholat kita tidak khusyuk, tidak sempurna. Maka inilah kita pelajari di dalam kitab-kitab fikih, kitab Bajuri dan kitab I'anah mengenai toharoh, bersuci dan sholat. Di Isra dan Mi'raj inilah kita pelajari, kita pahami. Ya adik-adik, kalau berwudu jangan bercakap cakap, bicara-bicara. Ini wudu, cakap sana, cakap sini, bicara sana, bicara sini. Batal wudu kita. Gak sempurna nanti sholat kita. Kesempurnaan sholat itu adalah berwudu kita sempurna. Kalau tidak sempurna wudu kita, sholat kita tidak khusyuk. Nah, itu kesempurnaan dari situ, ibu-ibu, bapak-bapak. Ya. Mengenai inilah hal orang yang sepele, yaitu toharoh, bersuci. Banyak yang sepele karena apa? Asal-asalan. Akhirnya apa? Sholat kita tidak diterima. Gara asal-asal. Wudu asal-asal, sholat asal-asal. Yang penting sholat orang, sholat kita. Nah, ingin dipuji orang, ingin disanjung orang, ria, takabur, ingin dipandang orang kita ini alim, soleh. Bukan. Akhirnya gugur amal ibadah kita. Gugur. Akhirnya sholat sia-sia. Orang-orang yang beramal tanpa ilmunya akhirnya apa? Amalnya tidak diterima, namun ditolak sebaliknya gara-gara pamer ria. Maka ini adalah perlu kita belajar. Ya Ibu. Ini alhamdulillah ada anak-anak kita, generasi kita ini. Nah, karena ibu berkat didikan ibu-ibu di sini nih. Ya, masih mau ikut ceramah agama. Supaya apa? Menjadi bekal ilmu mereka akan datang nanti.
Bisa kita jamin sholat kita ini terima, Bu, Pak? Sah. Tentu kita banyak belajar dan berbenah. Ya, Bu. Ya. Ibu-ibu, semangatkan kaum bapak untuk sholat berjamaah. Jangan bawaannya merepet aja, ibu-ibu. Rayu kaum bapak itu. Digombali kaum bapak itu. Di mana di waktu muda, di mana waktu apa dulu. Begitulah rayuan ibu. Supaya apa? Mau kaum bapak kita sholat. Ya, Bu. Jangan bawa merepet-merepet aja. Pak, sholatlah Pak, bilang. Kapan lagi menjadi contoh untuk anak-anak? Kalau bapak sholat ke masjid, kamu sholat, teringat aku seperti usia muda dahulu. Begitu sekali-kali, Bu, apa salahnya? Supaya semangat kaum bapak kita. Jangan bawa merepet, bang, ke masjid, bang, ke masjid, ke masjid. Udah tua, udah bawa tanah. Jawab nih kaum bapak nanti, maksud kau apa? Udah tua, udah bawa tanah, ke masjid lah. Kau bilang aku bawa tanah. Lihat tuh Wak Leman tuh rajin ke masjid tuh. Nah, rajin. Udah nikah kau sama Wak Leman tuh aja. Akhirnya apa? Galau, gaduh yang terjadi. Karena apa? Karena hidup tidak sejoli. Ya, cobalah, bang, cobalah ke masjid berjamaah. Kapan lagi menjadi contoh sama anak-anak? Bencana nih sudah bolak-balik. Kita ini udah tua. Kita persiapkan amal ibadah kita. Hidup ini hanya sementara saja. Begitu, Bu. Ya. Supaya kita menjadi contoh kepada anak-anak kita. Banyak orang-orang tua tidak tahu malu, tidak sholat lagi, tidak mau sholat. Anak-anaknya disuruh sholat, sementara dia tidak mau sholat. Apakah ini contoh di tengah keluarga-keluarga kita? Malu kita, Bu, Pak. Lebih parah lagi, orang tua tidak mau sholat, anak pun tidak mau sholat. Apa yang nanti terjadi? Inilah perbuatan keji dan mungkar akan terjadi nanti. Sifat-sifat tercela. Kalau sudah orang tua tidak sholat, tambah anak lagi tidak sholat, menjadi apa kita? Musibah nanti bertubi-tubi menimpa untuk diri kita. Rezeki kita mudah, Allah uji kita. Mudah rezeki kita, tapi tidak mau sholat. Ini ujian, diuji oleh Allah kita. Tidak ada keberkahan hidup kita. Ya, ingin baik hidup kita, perbaikilah sholat kita. Ya, adik-adik ya. Nah, ingin baik hidup kita adalah perbaiki sholat kita. Karena sholat ini semua akan membawakan kebaikan kita. Jangan kita tinggalkan sholat. Sholatlah kita sebelum kita sholatkan. Apa maknanya? Jangan tunggu kita disolatkan ketika kita sudah mati, ketika kita sudah wafat. Gak ada guna lagi penyesalan di alam kubur. Ya Allah, balikan saya ke dunia, saya mau rajin beribadah kepada Allah, sholat 5 waktu, berzakat, infak, sedekah. Gak ada lagi penyesalan di hari kemudian kalau udah di alam kubur. Balikan ke dunia. Apa yang kita bawa? Harta semua tinggal di dunia. Yang kita kumpulkan,
Rumah, tanah, kebun, semua tinggal. Kendaraan semua tinggal. Keluarga tinggal. Anak yang kita sayangi, cucu yang kita sayangi, semua tinggal di dunia. Yang kekal itu adalah amal ibadah kita, yaitu sholat kita mengikut bagi mayit itu 3. Yang lain semua tinggal di dunia. Ya Bu, betapa pedihnya kalau kita di alam kubur nanti tidak memiliki amal ibadah. Gelap gulita, sempit, bau bangkai. Begitulah siksa di alam kubur kalau kita tidak memiliki amal ibadah. Kalau kita memiliki amal ibadah, kubur kita akan diluaskan dan dilapangkan. Maka daripada itu adalah persiapkan adalah amal ibadah kita. Membantu amal ibadah kita nanti. Semua yang lain tinggal. Yang kekal adalah amal ibadah kita di alam kubur. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Sampai berapa menit sudah? Ustaz? Masih lanjut, Bu? Belum ada kode? Belum. Nah, belum ada kode. Ya. Sampai mana tadi? Sampai amal ibadah. Selama ini, Bu, pernahkah khusyuk ibadah kita, sholat kita? Pernah? Pernah, ada enggak? Karena kita di dalam sholat aja banyak, karena apa? Karena penyebab-penyebab yang lain tadi. Ketika sholat mengambang-ambang pikiran kita. Allahu Akbar. Apa yang terbayang nanti? Besok pilih mana nih ya? 01, 02, 03. Satu pun gak ada yang ngasih apa. Nah, terbayang nanti ya, Allahu Akbar. Si Polan pun jijik kali ya punya. Tadi malam Isra dan Mi'raj habis hantamnya kue itu. Dasar gak ada otaknya, kepalanya. Sami Allah liman hamidah. Suami pun tak pulang, merantau. Anak gak ada jajan, Bang Toyib yang tak pulang-pulang. Gimana nasib ini? Tur, meledak petir apa? Aduh, basahlah baju di luar. Gimana? Inilah apa? Karena tidak ada kekhusyuan dalam sholat. Pernahkah terjadi kayak gini? Nah, pernah. Bukan ibu saja pernah, saya pun pernah. Karena apa? Mungkin apa? Penyebab mungkin dari sholat kita ini ada yang belum beres. Tah berwudu kita, toharoh kita, itu yang kita perbaiki. Kita benahi. Ya, mengambang-ambang kemana-mana. Sholat, orang sholat, kita pun sholat, ini apa? Ya wudu asal-asalan. Ya, cukup udah. Karena ini gak apa? Perhatikan semua. Gimana cara berwudu yang sempurna supaya sholat kita diterima. Ya, sampai membasuh muka gimana yang benar, pelajari di dalam kitab fikih. Cara membasuh tangan dipelajari. Cara membasuh kepala dipelajari. Supaya sholat kita sempurna. Banyak orang lalai gara-gara ini. Sepele hal ini, akhirnya apa? Rusak sholatnya. Kalau udah rusak sholat kita gimana? Tidak diterima amal ibadah kita. Makanya sholat ini adalah ilmu hal. Ilmu yang akan datang yang harus kita pelajari. Siap ibu-ibu, bapak-bapak belajar? Insya Allah. Ya, seperti saya sampaikan tadi, kalau ibu-ibu, bapak-bapak belajar terus belajar, itu banyak yang dimaafkan nanti, dimaafkan yang kekurangan kita itu.
Kemarin kita salah kerjakan ini kurang pas, Allah maafkan. Kemarin cara sholat kita kurang pas, cara geraknya, cara ininya, Allah maafkan. Karena kita dalam posisi, dalam keadaan belajar. Bacaan kita kurang sempurna, kurang pas, Allah maafkan. Karena kita dalam proses belajar. Jangan tinggalkan sholat ini. Dan belajar, terus belajar, kita benahi diri kita untuk meningkatkan kualitas ibadah kita, sholat kita. Adakan terus kajian-kajian majelis di mushola kita ini seperti kota-kota. Ya, ada kajian majelis seminggu sekali, seminggu 2 kali, 3 kali. Karena apa? Supaya tahu kita letak kekurangan dan kelemahan, apa kesempurnaan di sholat itu yang kita pelajari. Ya. Tata cara sholat, rahasia-rahasia sholat apa, sunah-sunah sholat apa, ya. Terus kita pelajari. Mana rukun fi'li, mana rukun qauli, mana rukun qalbi, terus kita pelajari. Ya. Ini adalah ilmu apa, Bu? Pak, ilmu hal yang harus kita pelajari. Ya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kemudian sholat berjamaah ini adalah lebih bagus daripada sholat sendiri. Laksanakanlah sholat berjamaah. Karena kita sudah memiliki musola kita. Supaya apa? Benteng kita lebih kuat kita sholat berjamaah dibanding kita sholat sendiri, Bu Ibu. Persatuan kita, ukhuwah kita. Ya. Syaitan tidak sanggup menggoda orang-orang yang sholat berjamaah. Ya, lebih gampang dia mengganggu, menggoda orang-orang yang sholat sendiri dibanding orang sholat berjamaah. Begitulah kelebihannya kita melaksanakan sholat berjamaah dibanding kita sholat sendiri. Nah, kecuali karena sebab tadi, karena masjid dan musola jauh, boleh sama keluarga kita melaksanakan sholat berjamaah di rumah kita masing-masing. Ma'asyiral muslimin rahimahumullah. Kemudian intisari dari ceramah agama ini, Isra dan Mi'raj, yaitu perintah sholat 5 waktu sehari semalam. Kita laksanakanlah sholat kita, ibadah sholat kita. Mana lebih banyak tahun ini, tahun akan datang ibadah kita. Berapa banyak sholat kita pernah kita tinggalkan atau pernah kita lalaikan, pernah kita undur-undurkan. Sebentar lagi lah sholat zuhur, belum qomat pun, masih jam 2, masih jam 3. Berapa banyak kita lalaikan? Berapa banyak kita tinggalkan karena penyebab-penyebab? Karena dalam perjalanan, padahal semua Allah ajarkan semua dalam sholat itu. Ya, bisa jamak. Kalau dalam perjalanan, berapa banyak kita tinggalkan sholat kita karena penyebab yang lain, karena halangan. Bu, sadarkah kita waktu pesta, kemana sholat kita? Ini organ dum. Tidak kenal lagi sholat zuhur, asar, kemana sholat kita? Ada gak, Bu? Mudah-mudahan sini gak ada kayaknya. Takut karena luntur make upnya,
bedaknya lalai sholat karena kondangan. Berapa banyak kita lalaikan sholat kita ketika acara-acara yang lain. Kita lupa, kita tinggalkan sholat kita. Inilah, kita benahi lagi. Kita muhasabah pada diri kita. Berapa sholat kita tinggalkan. Berapa banyak kita tinggalkan, kita lalaikan sholat kita. Muhasabah pada diri kita. Alhamdulillah sini masih banyak anak-anak. Ini masih berarti nampak di sini syiar agama akan datang. Berarti syiar akan datang, Bu. Pak. Nah, jangan kita marah-marahi anak kita nanti di sini. Wah, pulang sana. Apa sholat sini ribut? Ini nampak di masjid lain ada kayak gini. Jangan dimarahi. Kasih pelajaran. Nah, jangan ribut ya, sholat ya, jangan ribut. Nah, ya jangan dibentak-bentak ibu-ibu, bapak-bapak. Alhamdulillah mereka masih banyak yang mau ikut di sini, yaitu ceramah agama. Dibina anak-anak kita ini, generasi anak-anak kita ini. Mereka ini adalah menyelamatkan kita nanti di sini semua. Kalau bukan dekat ke masjid, musola, kemana mereka? Kalau sudah jauh dari masjid dan musola, kemana mereka? Dekat kepada narkoba, judi, gadget. Yang paling parahnya pada hari ini apa? Judi online. Semua di kepala otaknya adalah semua judi online. Handphone. Setelah makan buka handphone. Sebelum makan buka handphone. Setelah makan handphone. Setelah sholat handphone. Jauh dari kajian agama. Jauh dari masjid. Jauh dari musola. Mudah-mudahan sini tidak ada. Banyak yang terjerumus kaum bapak. Gara-gara judi online. Itulah diberi untuk belanja anak kita. Apa enggak mada anak kita? Apa enggak jahil anak kita dari hasil-hasil judi online? Apalagi dari hasil-hasil narkoba. Karena apa? Tidak dekat diri kepada Allah. Tidak laksanakan sholat. Itulah penyebabnya. Maka alhamdulillah generasi inilah menyelamatkan kita, anak-anak kita ini, anak-anak bangsa kita ini nanti akan datang. Berapa tahun sudah Indonesia merdeka? Kenapa kita ini masih darurat narkoba? Kenapa? Ini ada perbuatan keji dan mungkar. Kenapa? Tidak dekat dirinya mereka kepada Allah. Tidak melaksanakan ibadah. Itulah sebab dan faktor, sebab dan sebabnya. Ma'asyiral muslimin rahimahullah. Mungkin sampai disinilah ceramah agama kita. Ambil yang baiknya, tinggalkan yang buruknya. Ambillah pelajaran pada ini ya, malam yang berbahagia. Petik pelajaran yang kita ambil Isra dan Mi'raj ini, yaitu tingkatkanlah kualitas ibadah kita, bobot ibadah kita, nilai ibadah kita ambil pelajaran pada ini malam yang berbahagia. Laksanakanlah sifat-sifat terpuji, tinggalkanlah sifat-sifat tercela, dibenci oleh Allah. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.